Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Amin. Pada kesempatan kali ini, sebelum memulai video pembelajaran, Ibu akan melakukan perkenalan diri terlebih dahulu agar nantinya kita dapat berinteraksi dengan baik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Perkenalkan, nama Ibu Sayekti Nurpuspitasari. Kalian bisa memanggil Ibu Bu Sayekti. Ibu berasal dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu berkuliah di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, mengambil program studi pendidikan matematika. Selama kurang lebih 1 bulan ke depan, Ibu akan membantu kalian atau membimbing kalian khususnya pada pembelajaran mata pelajaran matematika wajib. Cukup sekian perkenalan dari Ibu. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Tetap semangat walaupun belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu tentang sistem pertidaksamaan dua variabel, linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Yang akan dipelajari pada bab 4 ada 3, yaitu pertidaksamaan kuadrat dua variabel atau yang biasa disingkat PTKDV. Yang kedua, sistem pertidaksamaan linear kuadrat atau yang biasa disingkat SPTLK. Dan yang ketiga yaitu sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat atau yang biasa disingkat SPTKK. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, di sini Ibu akan sedikit mengingatkan. Pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan derajat tertinggi 2. Untuk menyelesaikan atau menentukan daerah himpunan penyelesaian dari PTKDV atau pertidaksamaan kuadrat linear dua variabel, bisa digunakan cara sebagai berikut. Yang pertama, menggambar grafik. Yang kedua, menentukan koordinat titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y, atau biasa disingkat dengan KTP X dan KTP Y. Yang ketiga, yaitu menentukan koordinat titik ekstrim dengan X sama dengan min D per 2A, Y sama dengan min D per 4A. Dengan D atau diskriminan bisa dicari dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Nah, untuk selanjutnya di sini sudah ada contoh soal. Kalian bisa mempelajari kembali di buku LKS-nya, karena ini contohnya sama dengan di buku LKS. Karena di sini Ibu hanya mengulas kembali. Untuk yang masih kurang jelas, nanti bisa ditanyakan pada Ibu ya. Ini merupakan grafiknya. Ini uji titiknya, dan ini hasil akhirnya, yaitu daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Selanjutnya, ini merupakan contoh soal jika kita sudah mengetahui gambar dan ingin menentukan pertidaksamaannya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada subbab 2, yaitu sistem pertidaksamaan linear kuadrat atau yang biasa disingkat SPTLK. Nah, pengertiannya, sistem pertidaksamaan linear kuadrat adalah sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan. Bentuk umumnya yaitu Y bisa kurang dari, lebih dari,
kurang dari sama dengan bisa lebih dari sama dengan. Jadi tanda bintangnya ini bisa nantinya diganti dengan tanda ketidaksamaan. Untuk selanjutnya, berikut ini merupakan langkah-langkah untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian ketidaksamaan linear kuadrat yang memuat dua variabel. Bisa dibaca masing-masing, yaitu yang pertama, membuat sketsa grafik dari masing-masing persamaan. Yang kedua, memberi arsiran untuk daerah penyelesaian masing-masing ketidaksamaan. Yang ketiga, menentukan daerah penyelesaian yang merupakan irisan atau perpotongan daerah yang memenuhi sistem ketidaksamaan yang terkait. Nah, berikut ini merupakan contoh soal dari sistem ketidaksamaan linear kuadrat. Di sini, gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linear kuadrat berikut. Y lebih besar sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 dengan Y lebih kecil sama dengan X ditambah 4. Nah, yang ini, yang atas itu merupakan pertidaksamaan kuadrat dan yang bawah merupakan pertidaksamaan linear. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu kita tentukan dulu pertidaksamaan linearnya. Pertidaksamaan linearnya yaitu Y lebih kecil sama dengan X ditambah 4. Yang kedua, menentukan persamaan linear dengan mengganti tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Yang ketiga, menggambar grafik atau biasa disingkat G. Untuk sumbu Y dengan X sama dengan 0 berarti mengganti variabel X menjadi 0. Hasilnya Y sama dengan 4. Untuk sumbu X dengan Y sama dengan 0 berarti mengganti variabel Y menjadi 0. Ditemukan atau didapatkan X sama dengan negatif 4. Jadi di sini koordinat titik potongnya yaitu yang atas 0,4, yang bawahnya min 4,0. Nah, untuk selanjutnya, uji titik atau biasa disingkat UT. Ambil titik uji P sama dengan 0,0, yang nantinya diperoleh mengganti variabel X dan Y menjadi angka 0. Diperoleh 0 lebih kecil sama dengan 4. Karena pernyataan ini benar, maka kita dapat menggambar grafiknya sebagai berikut. Yang pertama, sudah dari titiknya. Di sini titik min 4,0, di sini titik 0,4. Lalu kita buat garisnya. Nah, setelah itu, karena kita sudah menguji dengan titik 0,0, maka kita dapat mengarsir. Nah, seperti ini. Jadi, daerah penyelesaiannya merupakan yang diarsir putih. Untuk selanjutnya, kita akan menggambarkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, PTK Y sama dengan Y lebih besar sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. Yang B, persamaan kuadratnya, jadi tanda ketidaksamaan diganti tanda sama dengan. Untuk yang selanjutnya, menggambar grafik. Untuk sumbu Y dengan X sama dengan 0 berarti mengganti variabel X menjadi 0. Hasilnya Y sama dengan negatif 10. Di sini berarti ditemukan KTPY atau koordinat titik pada sumbu Y itu 0,-10. Untuk selanjutnya, untuk sumbu X dengan Y sama dengan 0, maka mengganti variabel Y menjadi angka 0. Ditemukan X sama dengan min 5 atau X sama dengan 2. Jadi, KTPX-nya sama dengan negatif 5,0 dan 2,0. Setelah itu, kita mengambil titik uji. Nah, titik uji ini kita bisa mengambilnya untuk mempermudahnya titik 0,0.
Nah, mengganti variabel X dan Y pada pertidaksamaan menjadi didapatkan 0 lebih besar sama dengan negatif 10. Karena pernyataannya betul, kita bisa menggambarkan penyelesaiannya seperti ini. Nah, sudah didapatkan daerah penyelesaian seperti ini. Ini baru grafik sebelum diuji titik. Nah, kalau sudah diuji titik hasilnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya karena kita sudah mencari masing-masing daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat, kita dapat menggabungkan kedua gambar tadi menjadi seperti ini. Nah, di sini untuk yang garis ini merupakan didapatkan dari pertidaksamaan linear dua variabel, dan untuk yang kurva itu kita dapatkan dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, untuk daerah penyelesaiannya karena kita tadi sudah menggabungkan kedua gambar, jadi untuk daerah penyelesaiannya yang mencakup kedua gambar. Jadi di sini. Untuk pertemuan kali ini, Ibu hanya akan membahas pada sumber 2, yaitu sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas tentang sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat atau yang biasa disingkat SPTKK. Nah, tetap semangat belajar walaupun di rumah dan jaga kesehatan kalian. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata maupun ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di grup atau di chat pribadi Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.